Om Swastiastu. Ya, selamat sore para sahabat semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, kebaikan senantiasa datang dari segala arah dan menuntun kita dalam setiap ayunan langkah. Di perbatasan antara siang dan malam hari ini, saya diberikan kesempatan oleh kawan-kawan dari Suara Saking Bali untuk membahas salah satu karya sastra Bali modern, ya. Jadi tanpa berpikir panjang, saya lalu memutuskan untuk mengangkat salah satu karya sastra Bali modern yang sesungguhnya sudah cukup lama menjadi koleksi perpustakaan kecil saya, yaitu puisi Lawat-Lawat Suwung karya Tatukung. Secara pribadi, saya termotivasi untuk membahas puisi Lawat-Lawat Suwung ini, ya, dengan tujuan agar saya bisa membaca karya ini dengan lebih intens dan lebih suntuk seperti itu. Nah, di samping itu, secara akademis, saya melihat bahwa sejak diterbitkan tahun 1995, karya sastra yang berjudul Lawat-Lawat Suwung oleh Tatukung ini belum mendapatkan satu sambutan yang memadai dari pembaca sastra Bali modern, ya. Jadi sejak tahun 1995 hingga saat ini belum ada satu ulasan baik dalam bentuk esai, artikel maupun laporan penelitian yang secara khusus membahas tentang karya sastra Lawat-Lawat Suwung ini. Padahal kalau kita membandingkan dengan sejumlah karya sastra Bali modern yang lain, biasanya untuk kebutuhan penuntasan tugas akhir mahasiswa dalam bentuk skripsi misalnya, karya sastra Bali modern mendapatkan satu sambutan yang antusias seperti itu. Tapi beda halnya dengan puisi Lawat-Lawat Suwung ini. Meskipun saya yakin di antara para sahabat membaca karya ini, tetapi sejauh penjejakan yang saya lakukan dalam daftar skripsi yang dikaji mahasiswa, termasuk juga di perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, belum ada yang mengulas tentang puisi Lawat-Lawat Suwung ini yang ditulis oleh Tatukung. Nah, itulah sejumlah alasan yang menyebabkan saya termotivasi untuk membincangkan tentang puisi-puisi karya Tatukung sore hari ini. Di samping itu, yang lebih personal lagi, saya menganggap Tatukung ini sebagai figur guru. Dengan cara membahas salah satu karyanya, saya berharap ajaran-ajaran yang beliau alirkan dapat meresap dalam hati. Kekawin Dharma Sunya misalnya memberikan pesan kepada kita, sangkaning harse kede muang bakting kuri padaning guru nimitani warahira werdieri hati. Itulah sejumlah alasan yang menyebabkan sore hari ini kita akan bertimbang pandang tentang puisi Lawat-Lawat Suwung ini, ya. Nah, teman-teman nanti bisa ikut, ya, berkomentar maupun bertanya dan juga berpendapat ketika saya mencoba menyampaikan ulasan tentang karya sastra ini. Ternyata setelah saya mencoba membaca karya sastra ini berulang-ulang, saya mendapatkan alasan kenapa karya yang sangat penting dalam konteks peradaban batin Bali ini jarang dijamah begitu dalam satu penelitian maupun dalam satu ulasan. Ternyata kebanyakan barangkali dari kita, terutama saya sendiri mungkin, ya, tidak sabar mengupas lapisan-lapisan kata sebagai wahana pemikiran, gagasan dari penulisnya seperti itu, ya. Dan termasuk juga kehalusan ajaran yang ada dalam karya sastra ini menyebabkan orang memerlukan referensi-referensi khusus sehingga terjadilah sambung rasa atau dialog yang produktif antara Tatukung dengan pembacanya. Nah, dua alasan itulah yang barangkali menyebabkan karya ini belum mendapatkan satu
sambutan yang memadai dalam konteks masyarakat pembaca sastra Bali modern. Dan ternyata saya juga mengalami hal yang sama, bahwa karya sastra ini berat karena justru kehalusan ajaran yang ada di dalamnya. Tapi syukur teman-teman, dalam proses pergulatan memahami karya-karya Tatukung dalam puisi lawat-lawat suwung ini, saya bertemu dengan seorang filsuf asal Jerman yang bernama Friedrich Schleiermacher. Ya, beliau merupakan bapak hermeneutik modern, begitu sering dijuluki oleh para pecinta dunia tafsir dan juga dunia teks. Perjumpaan saya dengan Friedrich Schleiermacher ini, saya jumpai beliau dalam satu buku Seni Memahami yang ditulis oleh Francisco Budi Hardiman. Nah, beliau menyatakan bahwa penafsiran dan usaha memahami puisi itu tidak mudah. Karena kenapa? Kita sebagai pembaca memiliki kesenjangan. Yang pertama karena ada kesenjangan waktu antara kita sebagai pembaca puisi itu dengan waktu penciptaan puisi oleh penulisnya. Yang kedua, kita juga mengalami kesenjangan ruang begitu antara tempat penulis menciptakan karyanya dengan konteks budayanya tentunya. Nah, untuk mengatasi berbagai kesenjangan inilah kiat-kiat dari Friedrich Schleiermacher itu saya rasa sangat membantu memberikan tuntunan. Ya, kesenjangan yang saya alami pertama adalah puisi ini diterbitkan tepatnya oleh Yayasan Dharma Sastra tahun 1995. Dan di tahun itu barangkali saya masih sibuk dengan dunia bermain sebelum akhirnya hari ini sibuk tersesat di dunia di kota kata begitu. Dan dari segi penulisan puisi lawat-lawat suwung ini, Tatukung tidak hanya menulisnya di satu tempat dan tidak hanya di Bali khususnya di Denpasar, tetapi di berbagai belahan dunia begitu, terutama di wilayah Belanda seperti Leiden, termasuk juga Paris, termasuk juga Prancis, termasuk juga Kuwait, Jakarta dan berbagai tempat lainnya. Sementara saya sendiri belum pernah keliling dunia, ya, tetapi dengan wahana karya sastra inilah saya terasa berkeliling dunia juga dibawa oleh karya-karya ini. Nah, yang ketiga, waktu itu saya tidak ikut dalam proses pencarian utama penulisnya. Saya tidak tahu apa yang menjadi konsentrasi utama Tatukung kala itu begitu. Saya tidak tahu latar belakang pencarian penulisnya, bidang yang digeluti dan juga ideologi yang senantiasa diperjuangkan oleh Tatukung melalui karya-karyanya. Nah, untuk mengatasi berbagai kesenjangan itu, Friedrich Schleiermacher kemudian memberikan petunjuk yang menarik untuk kita renungkan. Saya kira inilah sandaran kerangka berpikir saya untuk mencoba dan bergulat memahami puisi lawat-lawat suwung karya Tatukung. Friedrich Schleiermacher mengatakan bahwa ketika penulis memproduksi karya, ada aliran dari pemikiran atau akal budinya ke dalam bahasa atau kalimat-kalimat. Oleh sebab itu, untuk memahami satu karya sastra atau teks, kita mesti membalikkan haluan dari bahasa kemudian ke pemikiran atau aspek mental penulis yang menghasilkan karya sastra itu. Sebab penulis karya sastra bersembunyi di antara kalimat-kalimat yang ia sampaikan, termasuk juga ia bersembunyi di balik metafora-metafora yang disampaikannya dalam karyanya. Nah, Friedrich Schleiermacher kemudian memberikan satu kunci untuk memahami teks, terlebih karya sastra puisi, bahwa untuk memahami puisi sebagai bagian dari teks, kita mesti melakukan interpretasi atau tafsir, baik itu tafsir secara gramatik ya maupun tafsir secara
psikologis gitu. Jadi dua cara untuk menafsir teks itu. Yang pertama tafsir secara gramatis, yang kedua adalah tafsir secara psikologis. Interpretasi gramatis merupakan penafsiran yang bertitik tolak dari bahasa, struktur kalimat, dan hubungan teks itu dengan karya-karyanya yang lain begitu. Nah, tujuan penafsiran ini atau penafsiran yang berkutat dengan aspek bahasa itu adalah untuk mendapatkan kerangka objektif dari karya sastra itu. Sedangkan interpretasi psikologis itu berpusat pada sisi subjektif dari teks itu, yaitu dunia mental atau dunia pikir dari penulisnya. Terutama tujuan tafsir dari interpretasi psikologis ini adalah untuk menemukan kekhasan dan sekaligus juga kejeniusan dari penulisnya yang memproduksi teks itu. Nah, untuk melakukan interpretasi psikologis, seorang pembaca teks berusaha merekonstruksi kembali pengalaman mental dari penulisnya ketika mengarang teks begitu. Pembaca diajak seolah-olah mengalami kembali pengalaman penulis ya. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh terhadap teks itu tidak dapat dilepaskan dari kehidupan dan pencarian pengarang ketika melahirkan teks. Oleh karena itu, pengarang kita berusaha dengan interpretasi psikologis ini berempati kepadanya sehingga kemudian kita sampai pada ceruk-ceruk terdalam pemikirannya begitu. Nah, interpretasi gramatis dan psikologis ini bisa dianalogikan seperti sarang burung dengan burungnya. Jadi dengan melihat sarang burung sebenarnya kita bisa memprediksi burung apa yang kemungkinan menempati sarang itu. Ya, jadi kita bisa tahu dari bahasanya lah, kemudian kita beranjak menuju ke aspek mental atau psikologi dari pengarang. Nah, sebagai sharing saja buat teman-teman, interpretasi gramatis terhadap puisi lawat-lawat suwung ini saya lakukan dengan cara menerjemahkan karya sastra yang berbahasa Bali dan kaya dengan serapan-serapan bahasa Jawa kuno ini ke dalam bahasa Indonesia. Jadi aspek tata bahasa Bali termasuk juga Jawa kuno mesti menjadi pegangan sebagai interpretasi gramatis. Nah, di samping itu saya juga melakukan upaya untuk melakukan interpretasi psikologis yang berpusat pada sisi subjektif dari tatukung begitu. Ya, dalam konteks ini sebagai pengarang karya sastra ini. Nah, untuk melakukan interpretasi psikologis itu, saya berusaha merekonstruksi kemungkinan-kemungkinan pencarian yang dominan dari tatukung, termasuk juga karir akademis dari seorang tatukung. Nah, syukurnya interpretasi psikologis yang saya lakukan dengan mencari tahu pengarang dan selampah laku kehidupannya itu sangat terbantu dari satu wawancara khusus antara tatukung ya sebagai nama pena dengan redaktur majalah media Hindu yang terbit sekitar tahun 2016-an kalau saya tidak salah. Jadi mau tidak mau sebagai pembaca untuk melakukan interpretasi psikologis, saya mesti tahu siapa yang ada di balik nama tatukung itu. Dan melalui karya-karya beliau yang lain, saya tahu bahwa di balik nama pena tatukung ada figur yang bernama Ide Bagus Made Dharma Palguna. Itu dapat saya ketahui karena beliau menyatakan sendiri bahwa lawat-lawat suwung ini adalah karya beliau begitu. Misalnya dalam buku Manusia Tatwa ini, ya, dalam buku Manusia Tatwa ini Bapak Ide Bagus Made Dharma Palguna menjelaskan karya-karya sastra apa saja yang beliau tulis. Dua karya beliau yang sudah terbit adalah lawat-lawat suwung dan juga novel berbahasa Indonesia berjudul Sintani Rabana. Kalau karya-karya
esai yang lain itu sangat banyak, ada Sekar Ure, Manusia Tatwe, kemudian Manusia Sakti, dan yang paling monumental saya kira karya-karya Bapak Ide Bagus Made Dharma Palguna adalah Leksikon Hindu, kemudian Kamus Anatomi Mistis, Sastra Wangsa, dan tentunya dua karya beliau yang sangat membantu saya dalam tafsir psikologis ini adalah tesis Dharma Sunya, ya, satu telaah filologis dan Sangkya yang diterbitkan tahun 1993, sebuah tesis dari Fakultas Sastra Universitas Leiden. Jadi tesis beliau ini, ya, ini sangat membantu untuk memahami apa yang menjadi fokus pencarian utama dari figur Tatukung atau IBM Dharma Palguna di tahun itu, ya. Dan pada tahun 1999 ada satu disertasi beliau yang terbit, Dharma Sunya, memuja dan meneliti Siwa. Nah, dari karya-karya itulah kemudian saya menduga bahwa Tatukung atau IBM Dharma Palguna ketika menulis puisi lawat-lawat suwung ini sedang melakukan pencarian terhadap naskah-naskah Dharma Sunya yang tersebar di berbagai perpustakaan di seluruh dunia, seperti di Berlin, termasuk juga Belanda tentu karena beliau studi di sana, termasuk juga Jakarta dan berbagai belahan dunia yang lainnya. Saya menduga kuat bahwa rentang waktu ketika Bapak Ide Bagus Made Dharma Palguna melakukan studi terhadap Dharma Sunya dari tahun 1990 sampai 1999 itu memiliki kaitan yang sangat rapat dengan kelahiran puisi lawat-lawat suwung. Puisi lawat-lawat suwung ini ditulis dari rentang waktu tahun 1990 sampai 1995. Nah, dari rentang waktu pusat pencarian penulis baik secara akademis maupun panggilan jiwanya ketika meneliti naskah-naskah Dharma Sunya, termasuk juga bergulat memahami ajaran Sunya itu, kita bisa tahu bahwa pengarang sedang berkonsentrasi pada ajaran kesunyatan. Kata Sunya itu memang berhubungan dengan kata suwung, sebagaimana yang menjadi judul dalam puisi lawat-lawat suwung. Ya, pada saat meneliti Dharma Sunya baik sebagai tesis maupun sebagai disertasi, pengarang tidak hanya menghasilkan kajian, tetapi pada saat yang bersamaan juga menghasilkan satu karya sastra yang berjudul Lawat-lawat Suwung. Beliau sendiri, Bapak Ide Bagus Made Dharma Palguna, sering menyatakan dalam tulisan-tulisan beliau, hutang membaca dibayar karya. Maka kita dapat menduga bahwa yang dimaksudkan oleh hutang membaca dibalas karya yaitu ketika beliau membaca Dharma Sunya secara suntuk, maka beliau merasa berhutang atas bacaan itu sehingga kemudian menulis puisi yang berjudul Lawat-lawat Suwung itulah sebagai bayaran atas hutang bacaan yang beliau dapatkan sepanjang pergulatan memahami Dharma Sunya. Nah, itu sebagai pendahuluan teman-teman. Jadi dengan menafsirkan aspek bahasa, tata bahasa maupun gaya bahasanya, saya secara tidak langsung melakukan interpretasi gramatis terhadap karya ini. Dan dengan mencoba memahami selampah laku dari Bapak Ide Bagus Made Dharma Palguna dari rentang 1990 sampai 1995, saya mencoba berempati kepada beliau sehingga kemudian kita mendapatkan pemahaman yang lebih utuh terhadap kelahiran dari anak-anak ideologis bernama puisi lawat-lawat suwung ini. Teman-teman yang ingin bertanya, termasuk juga berkomentar terhadap apa yang saya sampaikan, disilahkan di kolom komentar, nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Oke,
saya akan mulai masuk ke dalam puisi lawat-lawat suung ini, teman-teman. Yang pertama, saya ingin menyatakan bahwa puisi lawat-lawat suung ini ditulis oleh tatukung di berbagai belahan dunia, seperti Leiden, Belanda, termasuk juga Paris, Italia, Kuwait, Berlin, dan yang lain sebagainya, termasuk juga Jakarta dan Denpasar. Tetapi hampir 17 karya ini itu ditulis di Leiden. Nah, dengan menulis puisi sambil bepergian, barangkali ketika itu sedang mencari naskah-naskah Dharma Sunya di berbagai perpustakaan di seluruh dunia, kita mendapatkan satu kesan bahwa Bapak Ide Bagus Made Dharma Palguna sedang melaksanakan satu konsep yang di Bali disebut dengan yatra dan sastra. Yatra itu berarti perjalanan, dan sastra itu berarti tulisan ataupun karya sastra. Nah, sari-sari perjalanan ketika melakukan yatra itu, ya, terutama menelusuri Dharma Sunya di berbagai negara, itulah beliau melahirkan sastra yang berjudul Lawat-Lawat Suung. Memang seperti itulah pujangga, ya. Ketika pergi anglang-lang ke Languan atau menikmati keindahan alam, baik itu di laut, kemudian di gunung maupun di hutan, ia akan membawa oleh-oleh berupa rangkaian kata dalam karya sastra. Berbeda halnya dengan orang yang mentirta yatra saat ini. Setelah pergi ke berbagai daerah, kemudian memohon tirta yang hanya barangkali habis kalau kita tunas dalam beberapa kali tegukan. Tetapi hasil berjalan yang menghasilkan sastra atau tulisan dan karya sastra itu akan membuat tulisan itu lebih abadi dari penulisnya sendiri. Ya. Pram sering sekali mengatakan menulis itu adalah bagian dari proses menuju keabadian. Nah, dari yatra atau perjalanan yang dilakukan Tatukung itulah buku Lawat-Lawat Suung ini lahir. Ada sekitar 59 puisi yang ditulis dari rentang waktu tahun 1900 sampai 1995. Menariknya, di setiap akhir dari satu puisi, Tatukung selalu menyampaikan di mana karya sastra itu ditulis, seperti misalnya di Leiden, di Kuwait, di Paris, di Berlin, kemudian Jakarta, Denpasar, dan yang lain sebagainya. Di bawahnya biasanya berisi angka tahun penulisan. Tetapi Tatukung tidak menulis dengan perhitungan tahun Masehi, tetapi perhitungan tahun Saka begitu, ya. Jadi bagi para pembaca lawat-lawat Suung yang barangkali tidak jeli melihat tahun ini, barangkali itu dikira kode dan dipikirkan sedemikian rupa dengan panjang dan memeras pikiran dan bacaan. Termasuk di awal-awal saya juga mengalami hal yang sama begitu. Ternyata setelah ditambahkan 78, ternyata angka yang ditulis oleh Tatukung di akhir puisinya itu memang mengacu pada perhitungan tahun baru Saka. Dan itu ditulis dari rentang tahun 1900 sampai 1995. Ya, Masehi ya dalam perhitungannya. Misalnya ini teman-teman, mohon maaf, jadi agak ada coretan-coretan di mana ini. Ya, jadi sorry. Ya, jadi di bawahnya itu biasanya ada Leiden 1916 ya, dan jika ditambahkan 78 itu tahun 1994. Nah, yang perlu teman-teman ketahui juga dari puisi Lawat-Lawat Suung ini, ternyata Tatukung tidak menyusun satu puisi dengan puisi yang lainnya dalam keutuhan buku Lawat-Lawat Suung ini berdasarkan angka tahun penciptaan puisi ini. Ya, misalnya dalam puisi Lawat 1 itu diciptakan tahun 1994 Masehi. Sementara di puisi Lawat kedua itu
beliau menulisnya tahun 1990 di Berlin, ya, atau tahun 1912 begitu. Nah, ketika meletakkan puisi tidak secara kronologis atau berdasarkan perhitungan waktu, kita bisa menduga bahwa yang dipentingkan oleh penulisnya dalam hal ini Tatukung adalah bagian dari tahap-tahap pencariannya atau pusat dan alur pencariannya dalam memahami ajaran-ajaran tentang Suong atau Sunil. Itu perlu saya garis bawahi di bagian awal. Nah, dari keseluruhan puisi ini, beliau membagi menjadi 4 bab begitu, atau 4 adhyaya, 4 sargah. Dari sargah 1, sargah 2, sargah 3, dan sargah 4. Ya. Sangat jarang kita temui ada puisi yang menggunakan pola bab-bab mengingatkan kita seperti puisi dalam sastra Jawa kuno. Nah, dari pembahasan tadi, barangkali para sahabat sekalian bertanya, kenapa menggunakan nama samaran Tatukung seperti itu? Ya, nah, penggunaan nama samaran Tatukung tidak diikuti oleh penjelasan bahwa penulis ini berasal dari satu tempat tertentu, kemudian mengikuti jenjang pendidikan tertentu, apalagi isi foto di bagian belakangnya, ya tidak. Jadi hanya berisi Tatukung saja. Nah, penggunaan nama Tatukung itu mengingatkan kita pada seorang penulis produktif di masa akhir kerajaan zaman Majapahit, yaitu Empu Tan Akung. Tan itu artinya tidak atau cinta, Kung atau Akung itu artinya cinta. Jadi Tan Akung artinya seorang penyair yang tanpa cinta, seperti itu. Ya, beliau aktif menulis sejumlah karya sastra, seperti diantaranya adalah Siwaratri Kalpa atau Kekawin Lubdake, termasuk juga ada begitu banyak karya sastra berzangre basa seperti basa Gumeringsing, basa Sangu Tangis, basa Kinalisan, kemudian ada basa Pati Brata, dan karya-karya yang lainnya. Nah, penggunaan nama Tatukung mengingatkan kita pada Empu Tanakung, ya. Jadi saya menduga Tatukung ini berasal dari kata tatu dan kung. Tatu itu artinya luka dan kung itu artinya cinta. Jadi Tatukung itu sebenarnya bermakna luka cinta, seperti itu. Nah, kenapa luka cinta yang dijadikan namanya? Apakah pengarang pernah patah hati? Ya, mungkin saja, saya tidak tahu. Tetapi pertanyaannya, jatuh cinta dan terluka karena cinta kepada siapa? Ya, mungkin saja mengalami luka cinta dalam proses perburuan dan perguruan tentang Dharma Sunya dan naskah-naskahnya. Atau juga mungkin, ya, dengan luka cinta itulah ia terus bisa memotivasi dirinya untuk menulis dengan bekal rasa cinta dan luka terhadap cinta. Nah, memasuki kulit luar dari karya sastra ini, kita melihat bahwa karya sastra yang ditulis oleh Tatukung ini menggunakan sampul berupa foto, ya. Jadi di sisinya itu ada warna yang agak ungu, dan di dalam sampulnya ada satu foto yang ditulis oleh seniman Beli Agus Kamaludin, yang juga menjadi ilustrator dan pembuat sampul dalam buku Manusia Tatwa. Kalau saya amati foto ini berdasarkan anatomis antara mata dengan hidung yang dekat, termasuk juga ada lumut-lumutnya, saya mengimajinasikan ini seperti kera, seperti itu, ya. Kedekatan antara hidung dengan keningnya itu merujuk pada kera, saya kira. Ya, nah, penggunaan foto yang setengah ini membuat karya sastra ini sangat misterius begitu, tidak langsung menunjukkan apa yang ingin dikatakan sama dengan apa yang dimaksudkan, dan ini sangat sesuai dengan karakter dari pengarangnya, yaitu Tatukung atau Bapak Ide Bagus Made Dharma Palguna.
Nah, di halaman sampul dalam juga berisi sebuah petikan, yaitu katur ring O gitu ya, teman-teman. Nih. Jadi ada katur ring O. Bapak Ide Bagus Made Dharma Palguna tidak hanya menulis di sampul dalam karyanya dengan katur kepada O itu di dalam satu karya. Ya, saya sempat mencoba menelusuri skripsi beliau yang membahas tentang novel perburuan dari Pramudia Anantatur, juga berisi ucapan di dalamnya, yaitu katur kepada O gitu ya, atau nol barangkali. Nah, di dalam tesis Dharma Sunya yang dicetak tahun 1992 ini juga ada tulisan dari A sampai Z, katur kepada O begitu. Nah, dari tiga karya ini kita menduga dengan kuat bahwa proses penulisan karya sastra lawat-lawat suwung ini merupakan karya persembahan, dan persembahan itu dihaturkan kepada nol atau O barangkali juga. Nah, dalam peradaban batin Bali kita tahu bahwa lingkaran dalam Ongkara Pranawa yang terdiri atas Ulu Chandra dan juga Wiswa, bulatan itu atau windu melambangkan siwa dalam wujudnya sebagai sadasiwa yang penuh dan juga sidi. Ya, sementara nada itu melambangkan paramasiwa, dan kemudian Arda Chandra melambangkan siwa. Nah, kepada nol itulah karya sastra ini dipersembahkan begitu. Kepada beliaulah rangkaian kata-kata disajikan sedemikian rupa sebagai tarpana saji atau persembahan. Sastra dalam konteks Bali juga disebut sebagai sekar begitu. Nah, itulah persembahan pengarang atau persembahan tatukung kepada dewa pujaannya, ya, khususnya kepada siwa dalam konteks ini. Nah, ini menunjukkan ada spirit laku yoga sastra, karya sastra sebagai persembahan. Jadi dalam sastra Bali modern sekalipun anasir-anasir atau spirit sastra sebagai persembahan itu masih dapat kita lihat wujudnya. Ya. Dan kepada O yang tanpa batas itulah karya ini dipersembahkan. Dalam buku juga kita bisa melihat ada pengantar dari Yayasan Dharma Sastra sebagai apresiasi di tengah-tengah pentingnya kelahiran buku puisi lawat-lawat suwung ini. Kalau kita membaca peta sastra Bali modern untuk tidak menyebutkan bahwa karya ini adalah satu-satunya yang secara utuh membahas tentang suwung atau kekosongan, sangat jarang sekali kita temukan karya sastra Bali modern yang membahas tentang aspek ini begitu. Sangat berbeda kalau kita membaca karya-karya sastra tradisi, baik itu dalam lanskap sastra Jawa kuno maupun sastra Bali. Wacana tentang suwung, sunya, dan kekosongan itu menjadi wacana yang banyak digumuli dalam kasana sastra klasik seperti itu. Kita menemukan misalnya teks Dharma Sunya yang sangat berlimpah. Dalam penelitian disertasi Dharma Sunya yang dilakukan oleh Bapak Dharma Palguna misalnya, ada 46 naskah kekawin Dharma Sunya. Belum lagi ada Dharma Putus, Dharma Persada, Dharma Pitutur, dan teks-teks yang membahas tentang kesunyatan yang lainnya. Jadi jika dalam sastra tradisional atau klasik pembahasan tentang sunya itu mendapatkan tempat yang tinggi, dalam sastra Bali modern itu sangat kering ya, yang membahas tentang aspek ajaran mengenai kesunyatan. Nah, di tengah hiruk pikuk dan ramainya kehidupan, ternyata ada seorang pujangga yang diam-diam sangat merindukan sunyi atau suwung atau sunya begitu. Nah, kata suwung dalam bahasa Bali itu memang memiliki beban makna yang khusus ya. Kata suwung memiliki padanan dalam bahasa Indonesia seperti hampa, kosong, dan juga sunyi atau sunya. Misalnya dalam frase kenahe suwung, jadi pikiran hampa. Kemudian karang suwung, ya karang yang kosong. Dan alas yang suwung misalnya
itu bermakna hutan yang sangat sunyi begitu. Nah, meskipun suwung bermakna sunyi, ya, ternyata di tengah-tengah ramainya kehidupan, pencapaian terhadap suwung itu menjadi puncaknya begitu. Misalnya para kawi dalam teks-teks klasik seringkali menyebutkan ingin mencari galihing kangkung. Galih itu artinya tulang dan kangkung itu artinya kangkung. Bagaimana mungkin kita mencari tulang kangkung sementara di dalam batang kangkung itu isinya kosong gitu. Maka yang dirujuk sesungguhnya adalah kekosongan yang ada di dalam batang kangkung itu sendiri. Ya, sering juga orang mencari tampaking kuntul anglayang. Bagaimana mungkin kita mencari jejak burung kuntul atau sejenis bangau yang terbang begitu. Maka kekosongan itulah yang dicari. Sering juga ada ungkapan yang menyatakan mencari jejak ikan di dalam air. Tidak ada jejak ikan di dalam air begitu ya, seperti yang diungkapkan dalam Sarasa Muscaya, bahwa memang yang dimaksudkan dalam konteks itu adalah seseorang yang akarma atau terlepas dari akibat baik maupun buruk dari perbuatan. Tetapi tujuan untuk lepas dari perbuatan baik dan buruk itu juga mencapai sunya itu. Jadi gagasannya sebenarnya sama. Nah, kenapa kekosongan itu dicari begitu ya? Karena kekosongan tidak hanya menyangkut satu keadaan, tetapi pada saat yang bersamaan juga adalah kesadaran. Kesadaran seperti apa? Dalam konteks peradaban batin Bali, suung atau sunya itu sama dengan paramasiwa. Jadi kesadaran tertinggi yang sifatnya murni dan juga suci. Nah, jadi sebelum memasuki puisi lawat-lawat suung, saya kira penegasan ini penting saya sampaikan kepada para sahabat sekalian bahwa kita perlu menggarisbawahi suung. Yang dimaksud suung dalam konteks ini mengacu pada paramasiwa atau kesadaran sunyi. Kesadaran tertinggi yang sunyi atau sunya. Nah, kesadaran paramasiwa itu ternyata memiliki ciri tidak bisa dibayangkan atau tanpa hangen-hangen, tidak terperikan atau tanpa tuduhan, tidak terpikirkan atau di luar jangkauan pikiran, atau juga acintya. Nah, karena serba tidak atau serba tanpa, tidak bisa dipikirkan, tidak terperikan, tidak terbayangkan, itulah sebabnya kenapa kemudian yang bisa digambarkan adalah bayang-bayangnya begitu. Ya. Yang digambarkan adalah bayang-bayangnya. Kalau dalam Kekawin Dharma Sunya kita membaca bayang-bayang paramasiwa atau bayang-bayang sunya itu diilustrasikan dan diwacanakan oleh pengarang melalui figur seperti muniswara, kemudian kawiswara, termasuk juga pendeta-pendeta yang sudah sampai di jalan itu begitu. Nah, bayang-bayang sunya atau lawat-lawat suung ini sendiri menurut IBM Dharma Palguna atau Tatukung itu memenuhi dunia begitu ya. Jadi di antara banyaknya gugusan planet di angkasa ini ternyata sebagian besarnya adalah suung. Jadi suung itulah yang tanpa tepi. Sementara gugusan tata surya termasuk bumi, bintang-bintang itu memiliki batasannya. Suunglah yang tidak memiliki batasan. Nah, suung atau kosong atau nol itu juga menjadi penanda meningkatnya nilai bilangan. Misalnya dari bilangan puluhan, 10 misalnya, untuk dapat kita anggap sebagai 100 maka perlu ditambahkan 0 atau kosong itu. Demikian pula untuk mengubah dari ratusan ke ribuan, 100 itu perlu kita tambahkan 0 lagi 1. Sehingga kemudian berubah dari ratusan menjadi ribuan. Di titik ini kita perlu bertanya sesungguhnya, apakah betul 0 itu bilangan terendah atau justru merupakan bilangan tertinggi yang nilainya tidak terbatas? Itu pertanyaan satunya. Nah, dalam buku puisi lawat-lawat suung
Tatukung menegaskan kepenuhan dari suwung itu, begitu ya. Jadi kalau misalnya bayangan dalam konteks kehidupan yang nyata itu tercipta karena ada matahari. Ya, biasanya kalau kita berjalan di siang hari ada matahari, maka akan ada bayang-bayang dari kita. Ya, jadi Tatukung dalam puisi Lawat Satu itu menegaskan bahwa meskipun seseorang ke dalam gua, bayang-bayang dari suwung itu ada. Ya. Menjerit sampai batas angkasa sekalipun, bayang itu seperti kembali, terpantul kembali. Demikian pula mencari sampai batas terdalam, bayang-bayang itu ada di permukaan. Keberadaan bayang-bayang yang ada di langit, kemudian dasar laut, kemudian kegelapan gua, itu menunjukkan bahwa lawat-lawat suwung atau bayang-bayang sunyi itu memenuhi dunia. Tatukung dalam lawat-lawat Lawat Satu menyatakan seperti ini. Lawat Siki. Nenten antuk surya wenten lawat-lawat. Petang. Ngeranjing ring sekancan gua, wantah sang lawat katon. Nyerit sewates akase sang lawat mewali-wali. Ilem sewates dalam ngambang lawat-lawat, nenten saking nyap-nyap lawat-lawat puniki. Dedek. Nah, dari puisi Lawat Satu ini kita mendapatkan satu penjelasan bahwa meskipun bayang-bayang Paramasiwa itu diungkapkan dengan berbagai bentuk kalimat oleh Tatukung, seperti nenten antuk surya wenten lawat-lawat, bukan karena ada matahari ada bayang ini, kemudian ngeranjing ring sekancan gua wantah sang lawat katon, meskipun masuk ke dalam kegelapan gua, lawat ini terlihat. Nah, ini menegaskan bahwa lawat-lawat suwung itu tidak tercipta oleh matahari begitu, tetapi dia merupakan bayang-bayang dari sunya atau kesadaran setingkat Paramasiwa. Nah, meskipun bayang-bayang Paramasiwa itu membutuhkan pergulatan dalam proses pencariannya, kita merasakan ada cinta yang sangat besar dari seorang Tatukung untuk bisa memahami dan bahkan manunggal dengannya begitu. Dalam puisi Lawat 2, Tatukung menjelaskan lawat-lawat itu dengan pronomina adi atau kata ganti adi. Ya. Adi dalam bahasa Bali tidak hanya mengacu pada adik, tetapi sering juga mengungkapkan panggilan sayang kepada orang-orang yang dicintai begitu. Nah, penggunaan kata adi dalam puisi Lawat kedua menunjukkan terjadi penetrasi antara penulis yang mencari hakikat kesunyatan atau kesuwungan ini dengan yang dicarinya dalam proses pencarian itu begitu. Dalam puisi lawat yang kedua, kita merasakan keinginan dari Tatukung untuk menyatu secara lebih utuh dengan suwung itu. Nah, puisi kedua ini saya bacakan sedikit, menyatakan seperti ini, teman-teman. Lawat kali. Lawatan nadine melembot akecogan sung. Ring tanggun sungi. Lep-lep lawatan belini pules. Wenten-wenten angin nyirsir. Nunggalang nyap-nyap make kalih. Nyantos tanpa dirungu ring napi. Dije genah suryane mangkin. Demikian Tatukung menulis lawat yang kedua. Nah, ungkapan nunggalang nyap-nyap make kalih itu menegaskan keinginannya bukan hanya sekedar bertemu dengan suwung yang dicintainya, tetapi juga pada saat yang bersamaan manunggal dengannya begitu. Keinginannya yang kuat menghilangkan ruang sehingga ia menyatakan
nyantos tanpa tirungu ring napi genah suryane mangkin. Begitulah seseorang yang tengah disusupi oleh cinta, jarak bisa lebur entah kemana, gitu ya. Jangankan manusia, Siwa sendiri secara mitologis dalam Kala Purana misalnya, kehilangan kesadaran akan ruang ketika Kama menyusupi beliau tatkala beranjang sana atau menikmati keindahan dengan Dewi Uma. Uma yang sadar dalam wujud kedewataannya kala itu menolak ajaan Siwa, sehingga kemudian Kama Siwa menetes dan melahirkan Kala. Jadi cinta bisa membalikkan pikiran seseorang sesungguhnya. Kecintaan terhadap pengetahuan bisa melihat rangkaian aksara atau menulis puisi lebih prioritas dibandingkan dengan menikmati keindahan pernikahan, begitu ya. Jadi ini ditulis oleh Empu Tanakung. Ya, dia menyatakan dalam salah satu karya sastranya bahwa bukan karena tidak ingin bercumbu rayu di tempat tidur dengan kekasihnya yang baru diajak menikah, tetapi karena hasratnya yang tak tertahankan untuk menulis keindahan laut dan gunung, maka dia harus pergi meninggalkan istrinya. Nah, barangkali ini juga yang menyebabkan sastrawan biasanya agak lambat menikahnya. Untung saya tidak. Jadi buat teman-teman yang mencintai kata, biasanya kecantikan terhadap pengetahuan dan keindahan bisa saja menyebabkan keindahan alam, keindahan kata itu lebih cantik dari ragawi perempuan. Demikian pula ketampanan seorang laki-laki. Nah, meskipun Tatukung sampai kehilangan kesadaran ruang seperti yang kita baca tadi dalam puisi Lawat 2, ia juga dalam puisi Lawat 3 menjadikan bayang-bayang atau lawat itu sebagai petunjuk untuk menuju objek yang dicarinya dengan cara terbalik. Bayang-bayang ini kan memberikan kita pesan bahwa untuk mengetahui wujud dari sesuatu itu dengan cara yang terbalik. Misalnya kalau bayang-bayangnya ada di sebelah barat ketika pagi hari, maka objeknya berada di timur. Demikian pula sebaliknya ya. Dalam puisi Lawat 3, Tatukung menjadikan bayang-bayang itu sebagai petunjuk untuk menjelaskan kedekatan antara yang mencari dengan posisi Sunya atau Paramasiwa itu, begitu. Dalam puisi Lawat 3, Tatukung menyatakan seperti ini. Ring napi genah lawatan isuung melemon, ritat kale surya murub ring purwani purwa. Napi megejeran lawatan ipune, ritat kale jerijen angine mesolah lingsiran. Sekadi gejeran lawat don-don tinggi ring ening toyan telagane dalem. Wantah ring murub surya sandia kale, lawatan sungai tatas melemo dawa. Nyugjug awun angan cokor iratu, tur nginep nyabran wengi irika. Membaca lawat yang ketiga ini, kita merasa bahwa Tatukung menggunakan metafora yang paradoks sesungguhnya, begitu ya. Yening murub surya sandikala, lawatan sungai tatas melemot dawa. Biasanya kalau senja itu sinar matahari sudah semakin meredup, tetapi Tatukung dalam konteks ini menggunakan perbandingan yang paradoks dengan menyatakan yening murub surya sandikala. Jika gemilang cahaya matahari ketika senjakala, maka bayang sunyi atau suung itu jelas terlihat panjang. Nah, ini sesungguhnya menunjukkan bahwa Tatukung ikut mewacanakan bahwa posisi dari
Suwung itu ada pada sandiakala. Sandiakala sama dengan senjakala, yaitu pertemuan antara siang dan malam. Di antara pertemuan siang dan malam itulah suwung itu ada begitu. Ya. Tempat suwung atau paramasiwa memang dinyatakan ada di perbatasan. Kekawin Dharma Sunia misalnya menyatakan ri pantara nikang rua mungguh kita. Jadi di antara yang dua itulah tempatkan dirimu. Ya, yang dimaksud menempatkan diri di antara yang dua ini adalah suka dan duka. Jadi suwung itu tidak ada pada suka maupun duka, tetapi melampaui suka dan duka. Di dalam geguritan Kawiswara misalnya dengan terang disebutkan ripantara nikang rahina lawan ratri genahnya. Jadi letak suwung itu di perbatasan antara siang dan malam. Termasuk juga di teks-teks yang lain disebutkan ripantara nikang tutur kelawan aturu genahnya. Jadi di persimpangan antara tidur dan juga ingat atau sadar tempatnya, tempat sunia itu. Jadi Tatukung juga mengartikulasi bahwa wantah yening murub surya sandi kala lawatan suwunge tatas melemodawe. Hanya pada nyala sinar senjakala akan terlihat jelas kemana arah bayang-bayang sunyi itu. Nah, apa yang mewakili gagasan metafora di antara yang dua, di antara siang dan malam, termasuk juga di antara tidur dan juga terjaga, gagasan ini sesungguhnya mewakili bahwa sesuatu yang dikotomis seperti suka dan duka, kemudian benar yang salah, hitam dan putih, itu tidak ada dan tidak menjadi ciri dari sunya atau suwung itu. Ya. Jika ciri paramasiwa itu bebas atau melampaui suka duka atau benar salah atau hitam putih, maka dengan cara itu pula lah kita mencarinya. Seorang yang ekstrim, dikotomis, terlalu baik sekali, terlalu sedih ketika menderita, dalam teks-teks banyak sekali disebutkan akan terikat baik oleh kesedihan maupun kesenangannya. Jadi paramasiwa atau suwung itu terletak di antara kedua yang dikotomis itu, terletak di antara siang dan malam. Dan Tatukung menegaskan nyabran wengi nginep iriku. Jadi di sanalah tempat sesungguhnya untuk melakukan peristirahatan. Nah, dalam bab 2, pergulatan untuk mencari suwung itu masih kita rasakan. Bahkan ada satu puisi yang berjudul Wates yang diciptakan oleh Tatukung di Cekoslovakia, itu menulis pergulatan untuk memahami suwung itu dengan perasaan yang jengah begitu. Wates. Saking wates gumisiki puniki wantah jengah mesise sebilang eling ring angani ratu. Nyap-nyap yukti sekadi bikul ubuh tedun mangkin wengine puniki ring jerih saning ngepung sebilang bucu ring wates karang anyar lan seter. Dalam puisi ini kita menemukan perasaan jengah dan juga gelisah berkelindan dalam batin Tatukung. Tatukung menyatakannya dengan ungkapan wantah jengah sanema sise atau hanya jengah yang tersisa. Rasa gelisah atau jengah itu dimetaforakan dengan bikul ubuh, ya. Jadi penggunaan metafora bikul ubuh ini menunjukkan sesuatu yang sangat baru, segar begitu. Kalau biasanya kita melihat dalam Basita Paribasa Bali yang sering digunakan itu adalah bikul pisuh untuk mengekspresikan keadaan yang seperti bumerang. Ketika orang ingin mengusir tikus dengan menghina, ia malah memiliki daya rusak yang lebih tinggi gitu. Bukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi justru memperbanyak atau mempersubur masalah. Nah, gelisah Tatukung untuk memahami aspek
Suwung itu dinyatakan seperti bikul ubuh. Jadi perasaan itu seperti dipelihara begitu, sehingga perih ketika tikus itu menggerogoti itu menyisakan rasa yang sakit barangkali dalam gagasan Tatukung begitu. Perasaan itu didramatisasi oleh Tatukung dengan ungkapan jerih atau takut, ya, yang mengejar dari segala arah, yang dalam bahasa Bali disebut dengan ngepung sebilang bucu. Ngepung sebilang bucu itu sama dengan mengejar dari segala arah. Jadi ada perasaan jengah juga yang dialami oleh Tatukung dalam proses pergulatannya memahami Sunya atau Suwung atau Parama Siwa. Kalau teman-teman misalnya membaca disertasi Dharma Sunya dalam karya akademis itu, Tatukung atau nama samaran dari Tuaji Dharma Palguna menyatakan ada perasaan-perasaan personal yang tidak bisa diungkapkan ketika menulis tentang Dharma Sunya. Ada keyakinan-keyakinan yang tidak bisa diungkapkan dalam ruang itu. Maka sesungguhnya dalam puisi lawat-lawat Suwung inilah hal-hal itu bisa kita baca. Gagasan-gagasan personal, gagasan-gagasan subjektif yang melampaui nilai-nilai akademis itu kita bisa baca dalam karya ini, dalam puisi lawat-lawat Suwung. Nah, dalam bab 3 pencarian makna Suwung, ya, seperti pergulatan yang sudah kita baca bersama-sama tadi, ternyata justru tidak ditemukan di luar, tetapi di dalam diri sendiri begitu, ya. Hal itu tampak jelas dalam salah satu puisi yang berjudul Pesimpangan yang ditulis oleh Tatukung pada tahun 1993 di Leiden, Belanda. Pesimpangan. Anggen sarire puniki pesimpangan, yen ning kayun ngampakang pemedalan petengi, sane malasang endih radityane lan endihipun niku nangkunang. Kenyel ipun ijuru boros, tuare sewu peteng ngetelang damu kening kadi manik-manik ring muncuk ambangane anggen nyuginin gidate ane belah. Pasihe pelung tanlian wantah lawatan ilangit. Ngiring simpang ring desan isuwung mekorisiu. Kari lep-lep pulas ilelipi pengimit meruni tumpang pitu. Cutet tabuh sebilang tetabukan. Dundun ipun saking ipian-ipian puyung sane sampun suwe yukti malasang suryani. Demikian puisi yang berjudul Pesimpangan, ya. Untayan larik-larik puisi tersebut mengajak kita merenung bahwa tubuh atau sarira ini adalah tempat pesinggahan atau pesimpangan. Lalu tentu kita bertanya, untuk apa menjadikan tubuh sebagai pesimpangan? Tatukung menjawab, jika ada yang ingin berhasrat membuka pintu kegelapan, maka jadikanlah sarira ini sebagai pesimpangan. Kegelapan merupakan metafora yang sering digunakan untuk melambangkan tubuh. Tatukung menekankan bahwa kegelapan atau tubuh itulah yang memisahkan antara sinar matahari atau raditya dengan sinar kunang-kunang. Tentu kita bertanya, siapakah raditya dan siapakah kunang-kunang? Bahwa yang dimaksud raditya dalam konteks ini adalah siwa, sedangkan kunang-kunang adalah atma. Dengan begitu indah pengarang ingin menyatakan bahwa tubuhlah yang memisahkan atma dengan parama atma atau siwa. Dalam Kekawin Arjuna Wiwaha misalnya kita baca bahwa atman itu hanya terpisah sehelai kelir dengan ide Sang Hyang Jagat Karana, ya.
wantah ahletan kelir ring sang yang jagat karana. Kelir itu juga adalah metafora dari tubuh. Itu. Jadi kegelapan sarire itu menyebabkan endih nyala kunang-kunang atau atman menjadi terpisah dengan endih raditya, yaitu parama atman. Tatukung kembali mengingatkan kita bahwa warna laut yang biru adalah bayangan langit. Dengan metafora ini, ia ingin menegaskan bahwa tubuh manusia adalah ada bayangan Tuhannya, atau sering sekali disebut juga Brahmapura. Jadi tubuh ini adalah meru sarire kalau dalam bahasa Ide Ketut Jelantik dalam Geguritan Sucita. Ya, Brahmapura. Jadi tubuh sebagai persimpangan. Persimpangan siapa? Persimpangan Atman. Ya, bagaimana cara menyadari bahwa tubuh ini sebagai persimpangan dari jiwa yang dibatasi untuk bertemu dengan parama jiwa? Tatukung memberikan saran kepada kita, mampirlah ke desa Suwung yang berpintu 9. Ya. Yang dimaksud dengan desa Suwung berpintu 9 itu adalah tubuh kita sendiri. Ya. Jadi tubuh ini disebut sebagai lawang sewu karena banyak pori-pori yang lubangnya keluar sebagai saluran metabolisme, termasuk juga memiliki 9 lubang. Ada 2 lubang di mata, ada 2 lubang di hidung, ada 2 lubang di telinga, dan ada 1 lubang di mulut. Sementara lubang anus dan lubang kemaluan ditambah lagi 2, jadi memang 9. Nah, kesanalah kita diminta untuk mampir ke dalam tubuh sendiri oleh Tatukung. Ya, jadi di sana ia menyatakan ada ular yang menjadi penjaga Meru bertumpang 7 gitu. Ya, ngiring simpang ring desan suunge makorisia kari lep-lep pules ilelipi pengimit Merune tumpang pitu. Jadi yang dimaksud dengan ular sebagai penjaga Meru tumpang pitu atau Meru yang bertingkat 7 itu, ular itu adalah kundalini, ya, serabut-serabut urat syaraf barangkali kita, ya, termasuk juga urat sebagai pengalir saluran darah, ya, ide, pinggala, dan juga kemudian yang mengalir di sumsumena. Sementara yang disebut dengan Meru tumpang pitu atau Meru danda itu sesungguhnya adalah tulang punggung, tempat 7 cakra yang ada di dalam tubuh manusia, mulai dari Muladhara, kemudian Swadhisthana, kemudian ada Manipura, Anahata, Swadhisthana, dan kemudian Ajna dan Sahasra. Jadi ke sana kita diminta oleh Tatukung untuk singgah ke dalam sarira kita atau dalam diri kita dengan nundun atau menyadarkan ilelipi atau kundalini yang menjadi penjaga Meru tingkat 7 atau Meru danda yang di dalamnya ada 7 cakra-cakra. Ya. Dengan cara itulah Tatukung memberikan kita pesan bahwa membangkitkan kundalini itu sebagai langkah mempertemukan Atman dengan parama Atman. Proses pembangkitan itu sekali lagi dilakukan di dalam tubuh. Kita sering lupa pada tubuh kita sebagai Meru Dandaksara, Meru Sarira, tempat untuk singgah sejenak untuk melihat diri dengan lebih utuh. Nah, yang terakhir, kalau kita membaca teks ini dengan lebih dalam begitu ya, di bab keempat begitu. Jadi Tatukung banyak membicarakan tentang titi. Titi itu sendiri bermakna jembatan. Jadi secara tidak langsung Tatukung memberikan kita jalan untuk sampai pada Suwung itu. Ya, satu puisi yang berjudul Titi ditulis oleh Tatukung di Leiden tahun 1995 menyatakan seperti ini. Titi.
Atin te atitah titi, tatun te tutuk titi, matin te pegat titi. Martian matiti tatun ati, tatan tiba di tibu tibre. To tate titi tuk, to tate tatu turut, te tate pati tut. Tuhu tiru, tungu tunu, watu tutur aturu. Tak titen tak tatun tatan hana pati. Inilah puisi yang berjudul Titi, ya, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kita mendapatkan satu kesan bahwa di bagian akhir dari puisi lawat-lawat suung ini, IBM Dharma Palguna atau Tatukung menjelaskan tentang titi. Ya. Atinte atitah titi, hatimu perintahkan sebagai jembatan. Tatun tetutuk titi, lukamu itu adalah ujung jembatan. Matin te pegat titi, matimu adalah jembatan yang putus. Marti yan matiti tatun ati, berarti jika berjembatan luka hati, tatan tibe di tibu tibre, tidak akan tiba di tibu tibre. To tate titi tutuk, itu tata aturan ikuti. To tate tatu turut, itu tata luka ikuti. To tate pati turut, itu tata cara mati ikuti. Tuhu tiru, kebenaran ikuti. Tungu tunu, tungu atau tungau itu sebaiknya dibakar karena menyebabkan diri menjadi gatal. Wetu tutur aturu, sehingga akan muncul kesadaran dan tidak lagi tidur. Tak titente, potong jembatanmu. Tak tatunte, hapus lukamu. Tatan hanapati, tidak akan ada lagi kematian. Nah, jika pada puisi persimpangan, Tatukung menyarankan kita untuk menjadikan tubuh sebagai persimpangan, untuk membuka batas atau lawang antara kunang-kunang dengan Siwaraditya, untuk mempertemukan antara jiwa dengan paramajiwa, maka melalui puisi berjudul Titi, ya, beliau dengan tegas menyatakan bahwa hati itulah yang diperintahkan sebagai titi, atinte atitah titi. Sementara luka itu dijadikan sebagai ujung jembatan, dan kematian adalah putusnya jembatan itu. Yang menarik sebenarnya adalah larik-larik di bagian akhir ini, teman-teman. Jadi Tatukung menjelaskan bahwa tata titi tutung, ya, tata aturan hidup itu mesti diikuti. Ya. Kemudian seluk beluk luka, tata tatu tut, jadi seluk beluk luka itu mesti ditempuh dan tidak mundur. Dan cara mati yang benar itu patut diikuti. Ungkapan to tata titi turut dan to tata pati turut itu mengisyaratkan bahwa Tatukung mengharapkan agar kita mempelajari mati dengan cara yang benar. Ini tentu sesuai dengan arahan atau anjuran dalam Kekawiniti Sastra misalnya yang menyebutkan patilaraneng tanu, patilaraneng atmeng tanu pagorwakan. Jadi cara mempelajari lepasnya jiwa dari dalam tubuh itu perlu dipelajari, dan Tatukung juga mewacanakan hal ini. Dan di bagian akhir, seseorang yang ingin bertemu dengan Suung tidak boleh membawa turut serta jembatannya. Oleh sebab itu beliau menyatakan, tak titente, hancurkan jembatanmu. Tak tatunte, hapus lukamu, dan tatan hanapati, tidak akan ada lagi kematian kalau kita sampai pada paramasiwa. Nah, Tatukung sejatinya menegaskan kepada kita bahwa di bagian akhir pencarian terhadap Suung, jembatan itu pun harus dipotong karena akan memperbuat berat perjuangan kita sampai pada Suung. Sama seperti orang yang ingin mendaki gunung di seberang laut. Untuk sampai pada kaki gunung, ia mesti membawa perahu untuk melintasi laut. Tetapi sudah sampai di daratan dan ketika ingin mendaki gunung, perahu itu mesti ikhlas untuk dibiarkan
tertambat di pinggir pantai, ya. Jika perahu itu masih tetap di bawah, maka itu akan memberat proses kita untuk sampai pada puncak gunung, bahkan justru menggagalkan rencana kita pada gunung. Gunung dalam konteks ini sama dengan suwung atau kesadaran Paramasiwa. Ya, dengan bersatunya kita dengan suwung itu, maka kematian itu ditegaskan hanya sampai pada level tubuh. Sementara jiwa yang telah bersatu dengan Paramatma itu akan langgeng. Inilah yang oleh Cokorde Denpasar disebut sebagai mati netan tumut pejah, mati yang tidak diikuti oleh kematian. Sebab kematian itu konon berdasarkan ajaran-ajaran itu hanya sampai di level tubuh, sementara jiwa itu langgeng dan abadi. Terakhir saya juga ingin menyampaikan kritik ya terhadap puisi karya-karya Tatukung ini dalam lawat-lawat suwung. Kita menemukan bahwa karya ini memang mengandung isi ajaran yang sangat dalam begitu ya. Sebagai pembaca yang juga berusaha berjarak dengan Tatukung, kritik mesti tetap dilakukan. Tatukung atau IBM Dharma Palguna sendiri adalah figur yang sangat kritis, dan itu bisa kita baca dalam karya beliau yang berjudul Budaya Kepintaran sampai Kekerasan Pikiran. Di sana IBM Dharma Palguna mengkritik laku hidup masyarakat Bali yang jauh antara teks dengan laku hidup sehari-hari. Maka dengan cara yang sama barangkali kita juga ingin memberikan kritik terhadap karya beliau. Barangkali Tatukung sendiri akan lebih senang jika karyanya dikritik tinimbang hanyut dalam puja-puji yang tentu beliau tidak harapkan. Ya, kritik yang saya akan ajukan ini tidak sampai pada level gagasan begitu ya, karena gagasan ini sangat halus sifatnya, dan juga gagasan ini adalah bentuk pencarian dominan dari seorang Tatukung yang ikut ingin mengalirkan ajaran tentang kesadaran Paramasiwa dalam bentuk sastra Bali modern. Ya, saya ingin memberikan kritik hanya terbatas pada aspek bahasa dan hal-hal yang teknis sifatnya. Nah, Tatukung dalam karya sastra lawat-lawat suwung ini masih mempertahankan ejaan W di tengah vokal. Itu misalnya dapat kita lihat ketika menulis lawat-lawat suwung, termasuk juga ketika menulis kata suwe ya. Dalam penulisan bahasa Bali dengan menggunakan huruf Latin, bunyi W yang muncul sebagai luncuran di tengah vokal itu tidak ditulis secara ortografis ya, tetapi Tatukung mempertahankannya. Seharusnya ditulis suwung, suung, tidak menggunakan W. Termasuk juga menulis suwe, jadi tidak menggunakan W. Ini barangkali pengaruh dari bacaan lontar yang sering beliau geluti dalam proses mendalami kawin Dharma Sunyo maupun ajaran-ajarannya ada di dalamnya. Ada beberapa kesalahan penulisan ke gitu sebagai kata depan ya. Misalnya dalam puisi anyar, wong anyar mulih ke umah anyar, jadi penulisannya menggunakan atau pepat itu, padahal itu seharusnya penulisannya K. Ini memang gejala yang sangat sering terjadi dalam proses penulisan ortografi bahasa Bali Latin ya, dan suksema gitu menggunakan padahal seharusnya menggunakan A. Mengenai kenapa harus memilih menggunakan A dibanding nanti kita bisa bicarakan. Ada juga penulisan kata sampai dalam bahasa Bali. Kata sampai nih dalam bahasa Bali. Tatukung menulis nyantos dalam puisi berjudul Lawat 3. Dalam konteks kalimat seperti ini. Nyantos tanpati rungu ring napi genah radityane mangkin. Dalam kata tersebut seharusnya bukan nyantos tetapi ngantos. Sebab kata nyantos itu berasal dari kata jantos yang apabila mendapatkan prefiks an menjadi nyantos. Nyantos itu maknanya menunggu. Sementara yang dimaksudkan Tatukung adalah sampai yang tentu kalau kita membaca tata bahasa Bali berasal dari kata kantos mendapat prefiks an sehingga menjadi ngantos.
Barangkali gejala ini adalah gejala yang sifatnya dialektal dan tuturan lisan. Kita seringkali menyatakan sampai itu dengan nyantos. Nyantos mangkin titiang durung uning sire sejatine pengawi kekawin ramayana. Jadi untuk menyatakan sampai kita juga sering menyatakannya dengan nyantos. Ya itu juga dilakukan oleh Tatukung. Nah kita melihat juga ada satu interferensi gramatikal yang ada dalam puisi ini. Ya Tatukung misalnya menulis dalam puisi Lawat 3 itu, napi megejeran lawat ipune. Napi megejeran lawatan ipune. Nah kata lawatan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi bayangan, ya. Sementara seharusnya bayangan dalam bahasa Bali cukup dengan lawat saja. Lawat itu dalam kamus berarti sudah bayangan. Tetapi Tatukung menggunakan lawatan. Lawatan ipune, bayangannya. Saya menduga lawatan ini merupakan bentuk interferensi dari bahasa Indonesia yang muncul dalam bahasa Bali. Penambahan akhiran an itu jelas menunjukkan pengaruh bahasa Indonesia dalam proses penerjemahan. Kalau bayang misalnya lawat, maka bayangan itu diterjemahkan menjadi lawatan. Nah, ini adalah gejala yang cukup biasa begitu dalam proses penerjemahan. Dan Tatukung yang menulis karya dengan begitu dalam dan tinggi juga melakukan interferensi itu nyatanya. Ya, itulah sejumlah kritik secara teknis yang kita bisa bahas teman-teman dalam puisi Lawat-Lawat Suwung ini yang sejatinya tidak sampai begitu dalam pada akar gagasan. Memang dalam karya sastra yang muatan isinya dalam seperti ini, tugas seorang kritikus saya kira sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Andreas Tiu bahwa tugas seorang kritikus atau pembaca sajak itu adalah proses merebut makna yang disampaikan oleh pengarang dalam karya-karya sastranya. Jadi tugas kita untuk menghadapi teks yang bagus ini memang berjuang untuk merebut maknanya. Ya demikian barangkali penjelasan saya, mohon maaf sedikit panjang teman-teman karena memang puisi ini memiliki bobot yang sangat bagus. Ya dan tentu saya sangat senang kalau diantara kita sepakat dengan tafsir atau interpretasi gramatis dan psikologis yang saya lakukan tadi. Tapi saya akan jauh lebih bahagia apabila ada yang tidak sepakat dan setelah ini membaca karya itu sehingga ada dialog yang terbangun antara pembaca dengan IBM Dharma Palguna yang menggunakan nama samaran Tatukung. Baik, mungkin ada pertanyaan di kolom komentar. Coba saya lihat kalau seandainya ada, kita diskusi saja sampai jam 6:30. Oke. Oke. Ya. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah bergabung. Ya dalam live ini ada Dharma Putra. Saya tidak tahu apa masih ikut join. Ada Putu Supartika, Mo Sukma, Matur semua sudah ikut menonton acara live bedah buku ini, termasuk juga sahabat Tease. Terima kasih. Pak Nyoman Minter, terima kasih sudah berkenan. Kiada Bu Guma. Kantos angken durung sejatine Bu. Ya masih tetap dalam proses pencarian. Hanya mengapresiasi karya Lawat-Lawat Suwung dalam puisi Tatukung. Ya. Demikian teman-teman, jika sekiranya ada yang bertanya mungkin saya tunggu sampai jam 6.30. Ya, mengenai
apakah dapat lawat suwung itu? Pertanyaan dari Morgan Mas. Um, dalam teks didapatkan begitu, sementara dalam kehidupan realita sehari-hari masih bergulat gitu ya. Ya, semoga saja ada inspirasi yang datang setelah membahas mengenai lawat-lawat suwung kata Tatukung. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan acara live bedah buku dari lawat-lawat suwung pada kesempatan senja hari ini. Saya tidak lupa memohon maaf kalau seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan dalam dialog dan sharing sore hari ini. Matur semua teman-teman yang sudah mengikuti acara ini. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om